Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menganalisis skripsi yang berjudul Analisis Kemampuan Pemahaman Matematik Siswa SMP pada materi segitiga dan segi empat. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Suratun Hasanah, dan rekan saya Siti Nurrohmah dan Nur Mahmudatul Hidayah. Skripsi ini dibuat oleh Nifa Ramadhani Putri, Program Studi Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjeknya diambil dari 9 orang siswa SMP kelas 8 di Kabupaten Bandung Barat yang dikelompokkan ke dalam kategori kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Pada instrumennya digunakan tes kemampuan pemahaman matematik, 7 butir soal, dan pedoman wawancara. Kemudian pada prosedur analisisnya, siswa mengerjakan tes, diikuti wawancara untuk mendalami jawaban, kemudian dianalisis menggunakan rubrik penilaian pemahaman matematik. Latar belakang masalah penelitian ini. Pentingnya konsep, yaitu kemampuan pemahaman matematika adalah tujuan penting agar materi tidak hanya menjadi hafalan dan siswa memiliki fondasi yang kokoh. Kondisi realnya, data TIMSS dan PISA menunjukkan kemampuan matematika siswa Indonesia, terutama dalam pemahaman konsep dan soal tidak rutin, masih sangat lemah. Masalah spesifiknya, materi geometri segitiga dan segi empat dianggap sulit oleh siswa hanya karena mereka cenderung menghafal rumus tanpa memahami asal-usulnya. Kemudian pada analisis data penelitian ditemukan pada reduksi datanya, menyaring hasil tes wawancara, fokus pada kesalahan fatal siswa dalam memahami konsep segitiga dan segi empat. Pada kategorisasi, pengkelompokan 9 subjek ke dalam level tinggi, sedang, rendah berdasarkan 7 indikator NCTM. Sintetisnya, menghubungkan temuan, siswa mampu menghitung prosedural namun gagal menjelaskan makna atau definisi konseptual. Pada hipotesis kerjanya ditemukan bahwa kemampuan pemahaman matematika siswa rendah karena kebiasaan menghafal rumus dan metode ajar yang kaku. Pada pedoman wawancara ditemukan untuk mengkonfirmasi pemahaman soal, peneliti menanyakan apakah siswa mengalami kesulitan saat mengerjakan soal nomor tertentu. Kemudian, untuk penggalian alasan jawaban, jika jawaban siswa tidak lengkap atau salah, peneliti bertanya mengapa mereka memberikan jawaban tersebut, misalnya menanyakan mengapa tidak memberikan penjelasan atau tidak menentukan koordinat tertentu. Untuk mengidentifikasi miskonsepsi, wawancara digunakan untuk mengetahui apakah siswa memahami istilah matematis seperti sudut sahadap atau perbedaan antara luas dan keliling. Pengecekan daya ingat konsep. Peneliti menanyakan apakah siswa masih mengingat definisi atau rumus yang seharusnya digunakan untuk menjawab soal tersebut. Pada eksplorasi penyebab kesalahan, wawancara mengungkap bahwa kesalahan siswa seringkali disebabkan karena mereka hanya menghafal rumus tanpa memahami maknanya, lupa materi, atau tidak memahami pertanyaan yang panjang. Penelitian ini memfokuskan analisis pada 7 indikator pemahaman matematik menurut NCTM antara lain, yaitu mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan, kemudian mengidentifikasi contoh dan non-contoh, kemudian menggunakan model atau simbol untuk presentasi konsep, kemudian mengubah bentuk representasi dan juga mengenal berbagai makna konsep, mengidentifikasi sifat-sifat konsep, dan juga membandingkan dan membedakan konsep. Temuan utama atau hasil dan pembahasan pada penelitian ini. Rata-rata tingkat kemampuan pemahaman matematika siswa masih tergolong rendah di semua kategori atau tinggi, sedang, dan rendah. Karakteristik kesalahan.
Siswa dengan kemampuan tinggi bisa mengerjakan sebagian indikator namun masih kurang lengkap. Siswa berkemampuan sedang dan rendah seringkali tidak dapat mendefinisikan konsep atau memberikan penjelasan yang tepat pada soal geometri. Penyebab kesulitan disebabkan karena siswa terbiasa menghafal rumus secara prosedural tanpa terlibat langsung dalam pengonstruksian pengetahuan sehingga ingatan mereka tidak bertahan lama. Implikasi dan saran. Pada implikasi penguatan konsep, pembelajaran harus memprioritaskan pemahaman substansial di atas sekadar prosedur hitung. Visualisasi objek, pentingnya penggunaan media atau alat peraga untuk memperjelas konsep geometri yang abstrak. Kemudian pada koherensi materi, diperlukannya pendekatan yang mengaitkan antara konsep agar pengetahuan siswa tidak terfragmentasi. Saran, guru dapat menerapkan model pembelajaran aktif seperti discovery learning dan berbasis masalah kontekstual. Kemudian untuk siswa membangun nalar logika di balik rumus dan mengurangi ketergantungan pada hafalan. Kemudian saran untuk peneliti, menguji efektivitas metode pembelajaran tertentu melalui penelitian eksperimen dengan subjek yang lebih luas. Kemudian kesimpulannya. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman matematik siswa SMP pada materi segi 3 dan segi 4 tergolong rendah di seluruh tingkat kemampuan karena siswa lebih cenderung menghafal rumus secara prosedural tanpa memahami konsep dasarnya. Hal ini berakibat pada ketidakmampuan siswa dalam mendefinisikan konsep, memvisualisasikannya soal ke dalam model matematika, serta menghubungkan antar materi, sehingga diperlukan transformasi pembelajaran yang lebih aktif dan inovatif untuk membangun nalar logika siswa secara mendalam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.